buang dulu bagian atasnya yang membusuk sampai batas aman. Kita oleskan ke bagian yang busuk di sini seperti ini. Awalnya kering, sekarang udah tumbuh bagus, udah ada 3 daun baru di tunas yang baru. Bisa 1, bisa juga 2 seperti ini, 2 tunas sekaligus. Nah, ini 2 tunas tumbuh 1, 2 batang awalnya, batang utamanya membusuk. Bahkan ada juga yang langsung berbunga, jadi ketika dia muncul tunas langsung berbunga. Ini busuk juga sama, tumbuh tunas baru dari bawah dan sudah berbunga jadi bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan menangani anggrek yang busuk seperti ini, busuk bagian batangnya ya sampai ke atas. Kita lihat dulu perakarannya. Jika misalkan perakarannya masih bagus, masih aman, ini masih bisa kita selamatkan. Tapi jika sudah busuk semua, sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Langkah pertamanya, jika busuk seperti ini, buang dulu sebagian yang busuknya, bagian atasnya, dengan pisau yang steril ya tentunya. Biasanya penyebab anggrek busuk seperti ini karena terlalu lembab ya, kondisinya terlalu lembab. Buang dulu bagian atasnya yang membusuk sampai batas aman, sedikit aja, gak usah terlalu banyak. Lalu kita siapkan fungisida tepung, kita bikin pasta dulu. Ini saya udah beri air sedikit ya agar membentuk pasta. Kita isi atau kita masukkan fungisida tepung ke sini. Agar membentuk pasta seperti ini. Nanti dioleskan ke bagian yang busuknya. Nah, kita oleskan ke bagian yang busuk di sini. Seperti ini. Dan untuk penyiramannya jangan terlalu banyak air, ini cukup dispray aja. Jika sudah seperti ini, tunggu sampai kering beberapa jam ya, 1-2 jam sampai kering, baru kita siram. Untuk penempatannya usahakan di tempat yang berangin, karena biasanya karena kelembaban terlalu tinggi, sirkulasi udara kurang bagus atau angin kurang bagus ya, seperti ini anggreknya membusuk. Kita spray aja dengan tekanan yang lembut seperti ini aja cukup untuk menyiramnya. Kan media tanam juga jangan terlalu becek, segini aja cukup, udah seperti ini aja. Dilakukan lebih sering ya, tergantung kondisi lingkungan. Jika misalkan kering, kondisinya kering, kita spray seperti ini, spray kabut sebentar setiap hari. Kalau misalkan cuaca lagi hujan atau cukup lembab, kita bisa lakukan 2 hari sekali untuk penyapraian seperti ini. Yang penting usahakan lembab tapi tidak becek, karena biasanya karena terlalu becek kondisi seperti ini. Tapi jika terlalu kering juga tanpa dispray, tanpa disiram, ini akan lambat pertumbuhannya. Jadi kebutuhan airnya cukup dan juga kelembabannya cukup, nanti akan berkembang dengan bagus. Dan jika sudah bagus, nantinya dia akan tumbuh lagi tunas baru di sini di pinggir-pinggirnya. Ini yang sudah tumbuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Awalnya kering, sekarang udah tumbuh bagus, udah ada 3 daun baru di tunas yang baru. Seperti ini, nanti dia tumbuh bisa 1, bisa juga 2 seperti ini, 2 tunas sekaligus. Nanti jadi unik ya, 1 pot 2 tunas seperti ini loh. Nah, ini 2 tunas tumbuh 1, 2 batang awalnya, batang utamanya membusuk. Bahkan ada juga yang langsung berbunga. Nah, yang ini sudah agak besar plannya, jadi ketika dia muncul tunas langsung berbunga. Ini busuk juga sama, tumbuh tunas baru dari bawah dan sudah berbunga jadi bunga. Jadi kayak apa ya, mirip dendrobium, daun langsung bunga, jadi unik ya. Cuman memang kurang bagus bunganya, sebaiknya dipotong aja, jangan nunggu bunganya habis. Kalau lebih bagus seperti ini langsung potong, atau kalau mau lihat bunganya nanti tunggu dulu full mekar,
lalu potong, jangan nunggu habis bunganya karena ini kondisinya kurang fit ya kalau untuk dibungakan. Seperti itu. Pada anggrek yang lain pun kurang lebih sama, anggrek Phalaenopsis maksudnya, pada Phalaenopsis dengan penanaman yang berbeda seperti ini. Berbeda dari ini. Yang ini contohnya. Nah, ini kan ditanam di papan pakis seperti ini. Batangnya membusuk. Caranya sama, tinggal diteteskan aja fungisida untuk menghambat pertumbuhan jamurnya atau bakterinya. Nanti dia tumbuh tunas baru dari sini, dari sampingnya. Jadi selama akarnya masih bagus, batangnya masih bagus, jangan dulu dibuang, jangan buru-buru dibuang karena masih bisa tumbuh kembali, tumbuh lagi tunas baru dan nantinya akan bagus banget kalau perawatannya bagus pula. Dan untuk repotting selanjutnya, jika teman-teman mau repotting atau mau dipisah anaknya, tunggu dulu setidaknya mempunyai 3 akar baru. Ya, ini baru 1 akar, belum siap untuk dipindah. Nanti kalau udah ada 3 atau 4 akar baru bisa kita potong dari sini, potong dipindah tanam, ataupun mau seperti ini aja dengan tunas lamanya tidak dipindah tidak apa-apa, tidak masalah. Yang ini kan tumbuh 2 tunas. Kalau misalkan mau dibiarkan tumbuh 2 tunas dalam 1 pot tidak masalah, tapi harus repotting ke pot yang lebih besar. Kalau yang seperti ini, pot seperti ini kecil ini idealnya 1 tunas. Tunggu dulu 3 sampai 4 akar baru, barulah kita split, barulah kita potong dari sini, pindah tanam. Seperti itu aja kurang lebih. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan isi di kolom komentar. Untuk perawatan anggrek Phalaenopsis, dia cocok atau nyaman berada di tempat dengan sirkulasi udara yang bagus. Usahakan tempatnya berangin. Kalau misalkan teman-teman kurang berangin, simpan di rak seperti ini, atau yang lebih bagus ini saya dari bambu seadanya yang murah meriah. Punya teman-teman tentu saja lebih bagus dari saya tempatnya, tapi yang penting usahakan kenyamanan anggrek dulu, baru kita ke estetika ya. Anggreknya biar nyaman dulu, ditempatkan di tempat yang berangin. Kebutuhan intensitas cahaya matahari berkisar 60% kalau untuk Phalaenopsis, dan nantinya dia akan besar juga. Jika sudah besar seperti ini, sudah siap untuk dibungakan, nantinya ya. Dan pokoknya pasti cantik kalau Phalaenopsis, cantik banget. Jadi jangan lupa ditekan tombol like-nya dan tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Jadi sementara di video ini khusus untuk perawatan atau penanganan anggrek yang membusuk pada bagian batang. Kalau misalkan membusuknya pada bagian daun aja, tidak terlalu signifikan, bisa dipotong bagian daunnya aja, ataupun bisa ditetes dengan fungisida seperti tadi pada bagian yang membusuknya. Misalnya seperti ini sama awalnya membusuk, cuman keburu tertolong ya. Kalau misalkan busuknya masih kecil, dibuka sedikit bagian kulit yang atasnya, tapi hati-hati tangan kita jangan menyentuh tanaman yang lain. Buka sedikit kulitnya, lalu kita tetes, kita oles dengan fungisida, dan usahakan kering, jangan terlalu banyak disiram, sementara spray aja. Bagian ininya jangan kena air kalau bisa, bagian ini membusuknya. Nanti dia akan sembuh juga seperti ini. Tapi jika kurang bagus atau ragu cara seperti ini takut menyebar, kita potong dari sini. Itu lebih aman, sampai batas aman ya, sampai yang hijaunya. Misal bagian ini kuning, nah sebelah sini kuning, kita potong dari sini, dari batas aman, kita potong dari batas aman. Yang seperti itu kasusnya pada anggrek yang ini. Nah yang ini sama, awalnya busuk daun, saya potong di sini, dan sekarang udah tumbuh subur lagi. Penyebabnya sepele kalau untuk anggrek masalah busuk, dia penyebabnya karena kelembaban terlalu tinggi, bisa di media tanam yang terlalu becek atau intensitas hujan yang terlalu tinggi. Kalau ditanam seperti ini kan full rain ya. Kalau yang tadi di pot saya tanam di bawah naungan plastik. Kalau yang sebelah sini full rain, dia terkena hujannya terlalu tinggi, media tanam kurang poros, jadi seperti ini busuk. Makanya saya potong sini dan media tanamnya saya kurangin, media tanam yang cukup lembabnya ini disisakan, media tanam yang masih poros ya. Ini kulit kayu pohon pinus dan pakis dan papan pakis, jadi poros, aman untuk full rain. Kalau media tanam sphagnum moss itu harus di bawah naungan seperti tadi.
Yang penting itu aja, kelembaban jangan terlalu tinggi, jangan terlalu becek. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika belum kering atau masih basah jangan dulu disiram. Siram jika media tanam menjelang kering. Sekian aja dulu sementara dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.